Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Agar kalian lebih memahami tentang perbandingan berbalik nilai, silakan kalian simak penjelasan Ibu pada slide berikut. Silakan. Bagaimana anak-anak dengan presentasi barusan? Apa kalian sudah paham? Baiklah, Ibu akan jelaskan tentang contoh-contoh perbandingan berbalik nilai. Tadi yang pertama ada kecepatan vs waktu. Artinya apa? Ya, ada dua besaran, yaitu besaran pertama kecepatan, besaran kedua yaitu waktu. Nah, kalau ada sebuah kendaraan sepeda motor atau mobil, kalau dia bergerak semakin cepat atau kecepatannya tinggi mencapai suatu tujuan, maka dia akan cepat sampai, atau artinya waktu yang dibutuhkan sedikit. Nah, jadi ada dua besaran yang saling berbalik nilai. Semakin tinggi kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan sedikit. Dan ini berlaku sebaliknya. Kemudian yang kedua tadi ada pekerja vs waktu. Artinya apa? Ya, kalau misalkan ada sebuah proyek membangun rumah. Nah, jika proyek itu dikerjakan oleh banyak orang, maka rumah itu atau bangunan itu akan cepat selesai. Artinya waktu yang dibutuhkan sedikit. Jadi ada kata-kata banyak orang atau banyak pekerja, sedikit waktu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada ternak dengan waktu menghabiskan makanannya. Jika kita punya banyak ternak, maka makanan yang akan kita kasih cepat habis atau waktu menghabiskannya sebentar. Jadi ada kata-kata banyak makanan, sedikit waktu menghabiskannya, atau sebentar, atau sebaliknya. Bagaimana anak-anak dengan contoh-contoh perbandingan berbalik nilai? Ya, itu hanya sebagian, masih banyak contoh yang lain. Jadi kalian banyak membaca buku dan banyak mengerjakan latihan-latihan soal. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbandingan berbalik nilai secara matematika. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Silakan kalian lihat slide Ibu berikut. Selanjutnya anak-anak, bagaimana cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Misalkan kita mempunyai dua besaran, kita bikin tabelnya seperti ini. Nah, di sini ada besaran pertama, kemudian selanjutnya ada besaran kedua. Nah, kita misalkan besaran pertama A, B, kemudian selanjutnya C dan D. Jika permasalahannya berbentuk perbandingan berbalik nilai, maka kita bisa menyimpulkan panah ke atas dan satu lagi panah ke bawah. Itu menyatakan dia berbalik nilai. Nah, bagaimana cara kita menyusun perbandingan berbalik nilai ini? Nah,
kita susun A per C, kemudian karena dia berbalik nilai, boleh besaran kedua ini yang kita balik menjadi D per B, atau boleh juga besaran pertama kita balik menjadi C per A sama dengan B per D. Selanjutnya bagaimana cara menyelesaikannya? Misalkan untuk mencari A, berarti kita kali silang C kali D bagi B, C kali D bagi B. Atau di sini juga sama, misalkan mencari A, C kali D bagi B. Kemudian bagaimana kalau seandainya yang ditanya adalah B? Berarti kita kali silang C kali D bagi A, C kali D bagi A. Nah, sama juga di sini B-nya bisa kita cari C kali D bagi A. Seperti itu. Atau dari tabel kita juga bisa langsung, misalkan di sini kita bikin tabel baru. Di sini B1, sini B2. Nah, tanpa menyusun perbandingannya, kita bisa mencari salah satu variabelnya. Misalkan di sini kita ingin mencari A, berarti kita bisa mengalihkan ke samping. C kali D kita bagi dengan B. Jadi di sini sama dengan cara yang di atas. Seperti itu. Oke, agar lebih paham, bisa kita bahas beberapa contoh soal berikut. Contoh soal perbandingan berbalik nilai. Mari kita lihat berbagai jenis contohnya. Yang pertama, 25 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 54 hari. Jika dikerjakan oleh 18 orang, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu. Jawabannya A 60, B 65, C 70, D 75. Oke anak-anak, untuk menjawabnya bisa kita pakai tabel seperti yang Ibu contohkan sebelumnya. Nah, di sini adalah orangnya. Kita misalkan orang atau pekerjaannya dengan O. Kemudian menyelesaikan pekerjaan selama 54 hari, misalkan di sini hari. Jadi O itu besaran pertama dan hari adalah besaran kedua. Kemudian kita salin 25 orang, berarti di sini 25 orang. Harinya adalah 54 hari. Berarti kita tulis di sini 54. Kemudian jika dikerjakan oleh 18 orang, berarti di sini 18 orang, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu. Nah, kita misalkan pertanyaan itu dengan variabel, boleh variabel A, variabel X atau yang lainnya, terserah kamu ya. Nah, karena ini adalah berbalik nilai, maka kita pakai cara yang sebelumnya Ibu jelaskan. Maka kita pakai cara menjawab soal perbandingan berbalik nilai. Berarti A sama dengan, boleh tadi ke samping ya, berarti kita kalikan ke samping. 54 dikali 25 dibagi 18. Berarti kita tulis 54 dikali 25 dibagi 18. Sekarang mana yang bisa kita bagi? Ya, 54 dengan 18 kita bagi menjadi 3. Tinggal 3 kali 25, yaitu 75. Jadi jawabannya, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 75 hari kalau orangnya berkurang tinggal 18 orang. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bagaimana? Bisa kita lihat, semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Tapi kalau orangnya yang sedikit, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Maka ini terbukti perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang kedua, kita bisa bikin tabel juga. Kemudian kita salin
besaran pertamanya, yaitu seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor ternaknya. Kita misalkan ternaknya dengan T, kemudian selama 15 minggu, kita misalkan di situ minggunya W, waktu ya. Nah, sekarang kita salin ada 20 ekor ternak. Nah, berarti kita salin 20 dalam waktu 15 minggu. Berarti di sini 15. Jika 10 ternaknya dijual, jadi ternaknya berkurang, yang tadinya 20, kemudian 10 ternak dijual, tinggal 10 ternak. Yang kita tulis adalah 10 yang ini. Berarti kita salin ke sini 10. Maka persediaan makanan habis dalam waktu titik-titik minggu. Berarti yang ditanya adalah waktunya. Kita misalkan di sini adalah B. Bagaimana mencari B? Ya, kita kalikan ke samping lagi. 15 kali 20 bagi 10. Berarti kita tulis 15 kali 20 bagi 10. Mana yang bisa kita bagi? Iya, 20 dibagi 10 adalah 2, tinggal 15 kali 2, yaitu 30. Jadi satuannya adalah minggu. Jadi jika 10 ternaknya dijual, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 30 minggu. Jadi jawabannya adalah. Oke, selanjutnya nomor 3, Pak Margono menyediakan rumput yang cukup untuk 18 ekor sapinya selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, maka persediaan rumput akan habis dalam waktu. Nah, menyelesaikan ini juga kita pakai tabel atau cara apapun yang kalian bisa, yang penting jawabannya sama dan tidak menyalahi konsep. Nah, kita salin ke sini ada 14 ekor sapi. Kita misalkan sapinya dengan S, kemudian selama 4 hari. Nah, kita misalkan harinya dengan H. Kemudian kita salin angka-angkanya ke sini, ada 18 ekor sapi. Tulis di sini 18 dalam waktu 4 hari. Kemudian jika ia membeli 6 ekor sapi lagi, berarti sapinya bertambah menjadi 18 tambah 6, yaitu 24. Yang kita salin adalah 24-nya. Berarti di sini ditulis 24. Maka persediaan rumput akan habis dalam waktu. Berarti yang ditanya adalah hari atau waktunya. Kita misalkan di sini C. Berarti mencari C, kita kali 4 kali 18 bagi 24 kali 18 bagi 24. Sekarang kita bagi 18 dengan 24, sama-sama kita bagi 6. 18 bagi 6 adalah 3, 24 bagi 6 adalah 4. Kemudian mana lagi yang bisa kita bagi? 4 bagi 4 adalah 1. Tinggal 1 kali 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah akan habis dalam waktu 3 hari. Itu yang A. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Raden membagikan uang kepada 45 anak. Masing-masing anak mendapat 4.000. Jika uang itu akan dibagikan kepada 60 anak, maka uang yang diterima masing-masing anak adalah. Jadi kalau anaknya semakin banyak, maka pembagian uangnya itu akan semakin sedikit. Ini tandanya berbalik nilai. Baik, kita pakai tabel kembali. Kemudian kita salin ke sini. Ada anak A, kemudian uangnya yaitu U. Kita salin angka-angkanya, 45 anak mendapat uang Rp4.000. Kemudian berapa kalau anaknya 60? Kita misalkan di sini X. Berapa X-nya? Nanti kita cari perkalian ke samping ya. Kemudian dibagi 60. 4.000 dikali 45 bagi 60. Mana yang bisa kita bagi? Ya, 45 dengan 60 sama-sama bagi 15. 45 bagi 15 3, 60 bagi 15 adalah 4. Kemudian 4.000 kita bagi 4 adalah 1.000. Tinggal 1.000 kali 3 yaitu 3.000.
Jadi masing-masing anak akan mendapat Rp3.000 seperti. Selanjutnya nomor 5. Sebuah mobil yang dikendarai oleh Nanda mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nanda menghendaki 5 jam lebih cepat, maka kecepatan rata-ratanya adalah. Nah, kita pakai tabel kembali. Di sini ada waktu, kita misalkan waktu adalah T, kemudian kecepatan adalah V. Kemudian kita salin angka-angkanya, 15 jam kita tulis di sini, kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian jika ia menempuh jarak tersebut menghendaki 5 jam lebih cepat, berarti kita kurang 15 jam dikurang 5 jam, yaitu 10 jam. Jadi yang kita tulis adalah 10 jamnya di sini. Kemudian berapakah kecepatan rata-ratanya? Kita misalkan di sini adalah V. Berarti V-nya bisa kita cari perkalian ke samping ya. 60 dikali 15 dibagi 10. 60 kali 15 dibagi 10. Mana yang bisa kita bagi? Iya, 60 dibagi 10 adalah 6. Tinggal 6 kali 15 yaitu 90 satuannya kilometer per jam. Jadi kecepatan rata-ratanya menjadi 90 km per jam. Di jawabannya B seperti itu. Oke anak-anak, selanjutnya nomor 6. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, di sini ada pemberhentian waktu. Tetap kita pakai tabel. Kalian gak usah pusing. Dengan adanya tabel, maka pekerjaan kalian akan terbantu. Nah, pesanan pertama adalah harinya. Kita misalkan hari, kemudian pekerjaannya kita misalkan orang O ya. Kemudian kita salin angka-angkanya, 30 hari sebanyak 10 orang, salin ke sini. Kemudian setelah bekerja 12 hari, nah yang 12 hari sudah terpakai. Berarti tinggal 30 hari dikurang 12 yaitu 18. Yang kita tulis di sini adalah 18. Itu tetap 10 orang. Kemudian berhenti selama 6 hari. Tinggal sisanya 18 kurang 6 yaitu 12. Jadi yang kita tulis di sini 12. Maka tambahan pekerja. Nah, tambahan pekerja nanti bisa kita cari, tapi kita cari dulu pekerja keseluruhan jika waktunya tinggal 12. Berarti misalkan di sini A, maka A bisa kita cari 10 kali 18 dibagi 12. Jadi kita cari 10 kali 18 bagi 12. Kemudian sama-sama kita bagi 6. 18 bagi 6 adalah 3, 12 bagi 6 adalah 2. Tinggal 10 kali 3 30, kita bagi 2 yaitu 15. Nah, A-nya kita dapat 15. Tambahan pekerjanya adalah, jadi tambahan pekerjaannya yaitu 15 orang dikurang 10 orang. Dikurang antara 15 dikurang 10 menjadi 5 orang. Jadi jawabannya bukan 15 ya anak-anak, tapi 5 orang. Karena yang ditanya adalah tambahan pekerja. Hati-hati ketika menjawab soal ini. Baik anak-anak, sekian materi dan contoh-contoh soal perbandingan berbalik nilai. Oke anak-anak, sekian dulu pembahasan tentang materi perbandingan berbalik nilai pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dan contoh-contoh soal yang Ibu berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.